أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Hadana subulas salam wa afhamana min syari'atin nabiyil karim. Bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah, penuh inayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai panutan, uswatun hasanah, teladan terbaik bagi kita khususnya umat Islam yang telah menyampaikan misi risalahnya, yakni ad-dinul Islam, agama Islam, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kajian kita insyaallah terkait dengan apa itu hakikat membaca Al-Quran. Karena momennya nuzulul Quran sangat tepat kita sedikit membahas tentang hakikat membaca Al-Quran. Ternyata di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, menyeru Allah Subhanahu wa taala, ya rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Makanya ulama menafsirkan, memberikan klarifikasi, penjelasan terkait dengan ayat ini. Apa yang dimaksud mahjura? Sesungguhnya kaumku, kata Rasulullah SAW, suatu saat nanti akan menjadikan Al-Quran ini mahjura, sesuatu yang dihijrahi, sesuatu yang ditinggalkan. Maka ulama tafsir mengatakan, man qara'al Qur'an, man lam yaqra'il Qur'an faqad hajarahu. Orang yang sama sekali tidak membaca Al-Quran, maka sungguh dia telah meninggalkan Al-Quran. Boleh kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, realita dan fakta yang ada, yang terjadi di masyarakat kita. Al-Quran seolah-olah sekarang ini berkurang.
Kalau kita dalam satu keluarga, dalam satu rumah tangga ada 10 orang, paling mushaf Al-Qur'annya itu yang ada cuma 2 orang. Khusus untuk 2 orang. 2 mushaf saja. Tapi alhamdulillah, dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, Al-Quran semua sudah terinstal di HP Android. Ini juga sebuah kesyukuran kita. Namun, orang yang wa man lam yaqra'il Qur'an faqad hajaru. Orang yang sama sekali tidak pernah membaca Al-Quran, maka sungguh dia telah menghijrahi atau meninggalkan Al-Quran. Karena ada saudara kita nanti membaca Al-Quran ketika ditimpa musibah. Nanti membaca Al-Quran ketika ada keluarganya yang telah meninggal dunia. Bahkan boleh jadi semasa hidupnya dia tidak pernah membaca Al-Quran. Nanti dibacakan Quran saja kalau dia sudah meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku, umatku menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang dihijrahi, ditinggalkan. Ingat, jangan sekali-kali kita tidak membaca Al-Qur'an. Minimal kata ulama, bacalah Al-Qur'an. Kalau tidak bisa 1 juz, apalagi 30 juz, minimal tidak boleh kurang 5 ayat sesuai dengan firman Allah, wahyu Allah yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Alaq, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Minimal tidak boleh kurang 5 ayat. Saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa lagi mereka yang meninggalkan Al-Quran? Kata ulama tafsir memberikan interpretasi atau penafsiran, wa may yaqra'il Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Quran, wa may yaqra'ul Qur'ana, orang yang membaca Al-Quran, walam ya'mal ma fihi faqad hajarahu, tapi tidak mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka sungguh dia telah meninggalkan Al-Quran. Sekarang ini luar biasa. Seolah-olah juga Al-Quran ini dijadikan ajang momen untuk berkompetisi. Banyak musabakah tiap tahun. Ada musabakah. Ada perlombaan baik antar instansi, antar lembaga. Tapi Al-Quran ini hanya dibaca, dilakukan, walam ya'mal ma fihi, tapi tidak berusaha mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Maka sesungguhnya kata ulama tafsir, faqad hajarahu, dia termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Semoga kita tidak termasuk bahagian yang demikian. Maka yang selanjutnya kata ulama tafsir, siapa mereka yang meninggalkan Al-Quran yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala tadi? Termasuk orang yang menghijrahi atau meninggalkan Al-Quran. Wa may yaqra'il Qur'an, wa may yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Quran, walam yatafahham, tidak berusaha untuk memahami, walam yafham, tidak berusaha untuk memahami isi kandungan, maka sesungguhnya dia juga faqad hajarahu, sungguh dia telah meninggalkan Al-Quran. Maka ini sangat penting. Begitu berapa banyak saudara-saudara kita yang hafiz 30 juz, hafiz 20 juz. Kalau ditanya sekarang ini berapa jumlah Hayatul Hufaz, lembaga-lembaga penghafal Quran, begitu banyak sekali. Namun sekarang ini amat sangat riskan. Kenapa? Semakin bertambah penghafal Al-Quran, tetapi yang memahami Al-Quran, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran amat sangat nihil sekali. Seolah-olah dia menghafal Al-Quran sebagai bahan komoditi, bahan jualan. Nanti saya hafal Quran supaya bisa deh saya imam Ramadan, saya dapat fee, saya dapat uang. Nanti saya akan masuk lembaga tahfidzul Quran supaya saya disebut penghafal Quran. Saya bisa ikut lomba musabaqah, akhirnya saya bisa dapat reward, dapat hadiah dari pemerintah dan masyarakat. Ini adalah merupakan niat yang salah. Dan orang yang seperti ini faqad hajarahu, kalau cuma membaca Quran, menghafal Quran, tapi tidak berusaha memahami,
maka dia meninggalkan Al-Quran. Orang yang membaca Quran dan dia memahami isi kandungan Al-Quran, baik dia pelajari tafsirnya dan tapi tidak berusaha walam ya'mal bima fihi, berusaha untuk mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka dia juga termasuk hajarahu, orang yang meninggalkan Al-Quran. Jadi idealnya agar kita tidak termasuk orang yang disebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, kita berusaha untuk bagaimana? Kita berusaha membaca Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan yang amalnya amat sangat dilipat gandakan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dibaca, mari kita pahami maknanya. Belajar kepada ulama, belajar buku tafsir, kitab-kitab tafsir para ulama. Kemudian setelah kita baca, kita pahami maknanya, mari kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan. Inilah Al-Quran, sehingga Al-Quran nanti menjadi syifa'un wa rahmatul lil mu'minin, obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang masalah Al-Quran, kata ulama, la yashba'u minhul ulama. Ulama tidak pernah puas mengkaji, mempelajari Al-Quran. Semakin Al-Quran dikaji akan memunculkan sesuatu kemukjizatan yang amat sangat luar biasa. Wala yakhlaqu ala kasratir raddih. Al-Quran tidak bakalan usang sekalipun banyak penentangnya. Orientalis, misionaris menentang Al-Quran. Al-Quran tidak akan pernah usang. Al-Quran adalah kitab yang tidak pernah kadaluarsa. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man hakama bihi, kata ulama, adal. Siapa yang berhakim, memutuskan perkara menggunakan Al-Quran, maka keputusannya akan adil. Wa man amila bihi, dan siapa yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan ajib, maka dia akan diterima oleh masyarakat. Dia insya Allah juga akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia ini, hudan, adalah merupakan petunjuk, wa bayanun, penjelas, wa mau'izatun, nasihat, wa burhanun, wa nurun, cahaya, nur, wa shifaun, obat, wa zikrun, wa balagun, wa wa'dun, wa wa'idun, subhanallah, wa busyra wa nadhirun, termasuk berita gembira di dalam Al-Quran dan peringatan. Yahdi ilal haqqi ilal rusydi, memberi petunjuk kepada kebenaran, ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Yukhrijun nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahkumu bainan nas fi makhtalafu fi, yang akan memberikan keputusan di tengah-tengah masyarakat ketika masyarakat terjadi sebuah pertentangan atau ikhtilaf. Al-Quranlah yang akan memberikan solusi, yang akan memberikan jalan keluar. Saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nuzulul Quran ini kita pahami adalah sebagai momen muhasabah. Mari kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita tidak meninggalkan Al-Quran? Sebab kalau kita meninggalkan Al-Quran, maka sesungguhnya kita akan menjadi umat yang terkebelakang. Ada suatu kitab, Mawahibul Fikriyah, impasi pemikiran. Kitab ini kami pelajari sewaktu dulu kami menjadi santri di pondok pesantren DDI Mangkoso, waktu kami diajar oleh Al-Mukarram Andre Guruta, Profesor Dr. Farid Wajodi. Mawahibul Fikriyah. Di dalam kitab itu dijelaskan, selama Al-Quran ini berada di tangan umat Islam, Al-Quran ini dibaca, dipahami maknanya, dan diamalkan isinya, maka kita, kata orang non-Muslim, tidak akan pernah bisa melawan umat Islam. Ternyata Al-Quran itu adalah kitab yang sangat ditakuti oleh umat-umat yang lain. Tapi umat Islam seolah-olah tidak senang dan tidak bangga dengan kitab yang amat sangat mulia ini. Mari kita
ajak generasi kita, bangun semangat kita untuk mempelajari Al-Quran agar kita menjadi hamba Allah yang selamat dunia dan akhirat. Yang terakhir, marilah kita di bulan suci Ramadan ini istiqamah membaca Al-Quran. Jangan kita hanya jadikan Al-Quran ini bacaan di bulan suci Ramadan, tapi di luar bulan suci Ramadan pun tetap kita istiqamah, konsisten membaca, memahami maknanya, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah akan terbentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah akan terbentuk masyarakat yang negara yang baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Saudara-saudaraku, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anta tadlubu minallahil al-karamah. Kata ulama, anta tadlubu minallahil karamah. Engkau menuntut, meminta kepada Allah karamah, kemuliaan. Wa huwa yatlubu minkal istiqamah. Tapi Allah menuntut, meminta kepada kita agar kita senantiasa istiqamah, konsisten membaca Quran, konsisten dalam keimanan, konsisten dalam melaksanakan ibadah sholat, konsisten dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus istiqamah. Kalau kita meminta kemuliaan kepada Allah, maka Allah meminta kita untuk istiqamah. Maka kita amalkan membaca Al-Quran dengan istiqamah, maka ada sesuatu yang amat sangat luar biasa terjadi pada diri kita nanti, insya Allah. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu wala tanqadi ajaibuh. Al-Quran itu keajaibannya tidak akan pernah berakhir. Sekarang ditemukan sesuatu yang hebat dalam Al-Quran, besok dan besok lusa, terus menerus sepanjang zaman. Tidak akan tanqadi ajaibuh, tidak akan pernah berakhir kehebatan, kedahsyatan Al-Quran. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla sya'nu yuridu qalbaka ayyatakallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan hati kita yang berbicara. Hati yang berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala yuridu fasahan fil lisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala la yuridu fasahatan fil lisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki kefasihan di dalam lidah. Berapa banyak saudara kita yang fasih membaca Al-Quran, alhamdulillah. Kalau fasih bagus tajwidnya, bagus makharijul hurufnya, bagus fasahanya, alhamdulillah. Tapi kalau cuman fasih, bagus suaranya, melantunkan bacaan Al-Quran, tetapi tidak memahami makna dan tidak mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, maka sesungguhnya itu termasuk kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala la yuridu fasahatan fil lisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kefasihan di lidah, tidak. Innama yuridu fasahatal qulub. Allah menghendaki kefasihan hati. Maka jagalah hati kita di bulan suci Ramadan, karena hati merupakan salah satu hal yang amat berharga bagi diri kita. Sehingga ya di bulan suci Ramadan ini kita harus menjadikan hati kita bersih dari sifat ujub, dari sifat riya, dari sifat-sifat hasad, dengki, iri, sifat apapun yang dapat merusak hati kita yang diistilahkan oleh ulama amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Mari kita bersihkan. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selamat di dunia wal akhirah. Terima kasih banyak. Inilah paparan singkat terkait nuzulul Quran. Kami tidak membahas ikhtilaf Al-Quran itu turun pada tanggal 17 Ramadan, surah ini yang turun. Kemudian ada yang berpendapat bukan demikian, tapi Al-Quran ini turun pada tanggal sekian-sekian. Kami terlepas dari ikhtilaf tersebut. Kami hanya ingin mengambil intisari, substansi apa yang mesti kita pahami di malam nuzul Quran nantinya. Dan inilah yang harus kita amalkan sebenarnya di bulan suci Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan nantinya. Terima kasih banyak. Syukran katsira. Inilah hal yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an walitiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم.